Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpinlah kami, urapilah hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang sudah ada di gereja maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus kuasai kami, biar Tuhan mensensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini kembali. Sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sedikit satu foto, tolong ditayangkan. Saya pikir, ya, jadi karena slide saya banyak kata-katanya, coba ditayangkan terus saja ya. Jadi oke. Ini adalah gambar daripada, gambar daripada kedua anak, satu menantu dan satu cucu. Ya, yang satu yang sudah menikah tinggal di BSD, kerja di satu bank swasta dan punya bisnis kecil-kecilan ya di sana. Kemudian satu lagi belum menikah tapi sudah kerja, tinggal di Jakarta. Ya, jadi kami berdua, saya dengan Ibu Diana tinggal di Semarang, dan Ibu Diana tidak bisa hadir bersama kita karena jaga gawang di Semarang. Ya. Nah, sekalian, tema yang diberikan pada saya adalah berhikmat dalam kebenaran firman. Next, tolong. Next. Ya, tolong, tayangkan. Next. Iya, ini saya sering-sering ngomong next ya, karena oke, ikuti saja apa yang saya komandokan. Berhikmat dalam kebenaran firman. Terus sekalian, kita membaca dalam Amsal 9 ayat 8 sampai 12. Amsal next ya. Oke. Di sini sudah bisa baca langsung sini. Oke, saya bacakan yang hitam, sudah baca yang biru. Jangan mencela orang yang tidak mau diajar, ia akan membencimu. Tapi kalau orang bijaksana kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Kalau orang bijak kau nasihati, ia akan menjadi lebih bijak. Dan kalau orang yang taat kepada Allah kau ajar, pengetahuannya akan bertambah. Baca sama-sama yang biru. Untuk menjadi bijak, pertama-tama orang harus punya rasa hormat dan takut pada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Jika hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri yang dirugikan. Ya, next sekalian. Nah, ya, kriteria orang bijak dan pencemooh dapat dilihat dari respon mereka terhadap teguran. Ya, saudara sekalian, orang bijak berterima kasih jika ada yang menegur. Itu orang bijak. Tapi pencemooh itu membenci orang yang menegur. Itu perbedaannya, saudara sekalian. Kalau kita bertanya mengapa mereka mempunyai respon yang berbeda, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Orang bijak selalu sadar setiap orang punya banyak kekeliruan, perlu ditegur dan diarahkan. Orang tua pun juga punya banyak kekeliruan. Ya, dosen pun punya banyak kekeliruan, bahkan pemerintah pun juga karena manusia biasa. Sehingga kita bersyukur ada orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kita. Kita bersyukur untuk semuanya. Lalu sekarang setelah ditegur, orang bijak akan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Coba next lagi, ada Yohanes 8 ayat 11b dikatakan, kata Yesus kepada perempuan yang ketangkap basah berzina itu, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya jangan mengulangi dosa yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Terus sekarang ini penting sekali. Next, keledai itu tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Ini peribahasa orang Syria. A donkey does not fall in the same hole twice. Seekor keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Tetapi maaf, saya dan saudara seringkali mengulangi kesalahan yang sama. Seringkali jatuh ke lubang yang sama. Berarti secara kesimpulan, kadang-kadang kita bersikap lebih bodoh daripada keledai. Terus sekalian, firman Tuhan mengajar kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Next, mengapa si pencemooh membenci pada teguran? Mengapa, saudara sekalian? Yang pertama, saudara sekalian, next, mungkin ada kepentingan pribadi dari keadaan yang tidak berubah. Ada personal interest dari yang namanya keadaan tidak berubah. Ya, saudara sekalian,
Teguran tersebut dianggapnya mengganggu zona nyamannya, mengganggu keuntungannya secara pribadi. Ya, saudara sekalian, ada sebagian orang yang senang dengan ya ini gini saja, jangan berubah. Dalam hatinya dia pikir, bagus nggak ada perubahan, sebab saya untung besar kalau status quo ini nggak ada perubahan. Ya, next lagi. Saudara sekalian, dalam konteks seperti ini, ya satu lagi saudara sekalian. Ya, next. Ya, orang dalam konteks pandemi ini, orang yang berbisnis tes, ya, baik itu lewat darah ataupun lewat saudara sekalian air ludah, saudara sekalian, itu mempunyai keuntungan yang bagus dalam bisnis ini. Tapi kemudian belum lama ada yang namanya teknologi genos. Nggak usah pakai cek, cukup mahal itu. Apalagi sekarang 2 minggu sekali atau berapa hari sekali cek, saudara sekalian. Sekarang cukup genos, pakai ambil semacam plastik kemudian ditiup, gitu. Dalam waktu sebentar saja akan keluar hasil yang akurat, yang 90% lebih akurat, dengan harga yang jauh lebih murah, cuma 15 sampai 25 ribu. Orang yang sudah kebiasaan senang dengan zona nyaman, dengan status quo, dengan keadaan yang sama, mungkin akan jengkel, benci, lalu kemudian mungkin mencari-cari satu hal itu tidak akurat. Sekalian, dengan genos itu nggak akurat. Sekalian, memang kalau ada perubahan sebagian orang tidak suka karena zona nyamannya terganggu. Demikian juga dengan kondisi semacam, ambil contoh kita lihat ya, Pertamina. Sudah sekian lama kita selalu import, ya saudara sekalian, kita tidak mau bangun kilang minyak yang baru, saudara. Sehingga sebagian orang memang senang. Mereka bilang bahwa membuat kilang baru itu mahal harganya, susah sekali. Tapi kalau kita gini terus, kita bergantung pada luar negeri, padahal minyak mentahnya dari dalam negeri. Kita beli lagi yang sudah diolah itu dari Singapura dan segalanya. Bagaimana kalau kita bangun kilang minyak sendiri? Kita olah sendiri, ini hasil kita sendiri. Walaupun memang pertamanya biaya mahal. Sekalian, tapi sebagian orang yang sudah senang dengan zona nyaman, dengan status quo, mereka pasti mencari-cari kesalahan daripada proyek yang sedang dikerjakan ini. So sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, next, mengapa sih mau benci pada teguran? Karena ada sebagian orang yang berpikiran pendek, tidak suka antisipasi ke depan. Pokoknya hari ini untung, beres. Bagaimana ke depan nggak tahu. Bagaimana akibat bagi anak cucu nggak tahu. Pokoknya hari ini aku bisa menikmati, enak, sudah cukup. Sebagian orang lupa bahwa hidup ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita tabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita tabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Kita tabur kebohongan, kita akan menuai kebohongan. Saudara sekalian, tapi ada sebagian orang yang mengatakan berbeda. Jangan lupa lu, sekarang ada karma lu, ada karma lu. Dan sebagian orang Kristen ikut-ikutan ngomong karma. Ada karma. Padahal saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kalau kita bicara soal karma, itu tidak bisa dipisahkan dengan kepercayaan reinkarnasi. Reinkarnasi apa? Lahir, hidup, besar, tua, mati, lahir lagi, berkali-kali, nggak tahu berapa banyak kali. Itu reinkarnasi. Kekristenan mengajar bukan reinkarnasi. Kekristenan mengajar tentang inkarnasi, menjelmanya Sang Firman Allah menjadi manusia. Itu inkarnasi Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Tapi reinkarnasi tidak. Lalu sekalian, dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, setiap manusia ditetapkan hanya mati satu kali. Enggak mati berkali-kali. Ibrani 9 ayat 27. Mati satu kali, tapi udah gitu akan dihakimi. Terus sekalian, kalau kita perhatikan Galatia 6, udah ini ya, terlalu cepat. Ikuti saja apa ya. Galatia 6 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Ini hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, kekristenan ajarkan, Alkitab ajarkan. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. So, sekalian, ini penting sekali. Jadi jangan kita hanya memikirkan satu kepentingan yang cuma di dekat kita, immediate need.
kebutuhan yang hanya di depan kita, tidak. Karena hidup inilah tabur tuai, bukan hukum karma, tapi memang hidup ini tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai sekarang ini. Terus sekalian, dan kalau kita beriman, ya Tuhan sudah sediakan berkat sampai kekekalan. Terus sekalian, nah kalau kita lanjutkan, next, nggak ada reinkarnasi yang saya sudah sebut, terus sekalian, itu manusia ditetapkan hanya mati satu kali, setelah itu dihakimi. Terus sekalian, nah yang berikutnya, next, mengapa si pencemooh benci terhadap teguran? Karena sebagian orang mempunyai prinsip hidup D3S3. D3S3 artinya apa? Bukan diploma 3 doktor, bukan. D3S3 adalah dari dulu-dulu selalu sama saja. Sebagian orang punya prinsip D3S3, dari dulu-dulu selalu sama saja. Ya, orang macam gini, udah gini aja. Ya, gini aja lah, nggak usah berubah. Terus sekalian, apalagi zaman sekarang, kalau kita nggak belajar, kita akan tertinggal. Terus sekalian, dan kita perlu Pak, ya klik, nah ini. Terus kalian kalau sudah lihat gambar ini, mesin tik, mungkin generasi muda zaman now itu mungkin nggak tahu ini mesin tik ya. Yang kenal mesin tik yang mungkin umur mesin tik seperti ini yaitu umur 50-an kali ya. Saya masih ingat waktu mengerjakan S1 itu masih pakai mesin tik bikin skripsi itu. Aduh, susahnya luar biasa seperti gini ya. Salah satu langsung ganti satu halaman ya. Pakai tip X dan segala macam. Nah sekalian, beberapa waktu yang lalu di Semarang ada seorang berkata begini, saya dulunya tuh tukang servis mesin tik di daerah Johar. Terus dia nggak mau upgrade diri, pokoknya servis mesin tik saja. Kemudian PC, komputer ditemukan dan segala macam. Akhirnya dia makin lama makin sepi orderannya. Akhirnya sudah terlindas sekalian. Sekalian, memang hidup ini semakin bertumbuh. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan terlindas. Tetapi kita perlu pahami, learning is changing. Kalau kita mau belajar tuh kita harus siap berubah. Learning apapun, yang baik ya kita berubah dalam pemikiran kita jadi lebih baik. Tapi juga ada orang yang pergi ke Afghanistan tuh belajar tentang hal-hal yang buruk itu, jadi buruk dia. Memang learning is changing. Changingnya yang kemana? Changingnya ke yang baik harusnya. Terus kalian yang belajar harus siap berubah. Ke arah yang benar, positif dan membangun. Ya, ini kita perlu pahami. Ya, kalau saya bersyukur, saya perhatikan kalau saya bandingkan dengan berapa puluh tahun yang lalu saya mengembalakan di sini, waduh luar biasa. GKIB Kenari ya, terus kalian luar biasa. Sekarang sudah live streaming segala macam ya. Ini adalah karena kita menggunakan teknologi yang memang diciptakan oleh manusia, yang manusia juga diciptakan oleh Allah. Sekalian, jadi kita harus terus belajar untuk bisa menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya, next, mengapa si pencemooh benci terhadap teguran? Salah pemahaman. Kalau cinta, nggak ada teguran. Kamu mengasihi aku, jangan tegur aku. Ya, saya pikir sebagian orang tuh punya pemahaman yang keliru tentang cinta. Kalau cinta selalu berkata yes, nggak ada berkata no. Kalau orang tua mencintai anaknya, sebagian orang berkata, oke, apa yang anak minta selalu orang tuanya akan genapi, penuhi. Saya pikir itu cinta dalam konteks sentimental. Sekalian, cinta itu yang benar bukan seperti itu. Kalau kita melihat itu cinta yang benar, itu kita ingat akan Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihnya, dan yang mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Sekalian, jadi cinta itu juga dalam bentuk disiplin. Kata disiplin itu, dari kata disiplin itu berasal dan menghasilkan kata disciple. Disciple dan disiplin itu connected sekali. Orang yang mau jadi disciple, murid kebenaran, harus siap didisiplin. Ya, ini penting sekali. Terus sekalian, jadi kalau Allah memang mengasihi kita dan memang Allah mencintai kita, Dia akan mencambuk kita jikalau kita keliru. Jikalau orang tua mengasihi anaknya, dia akan mengatakan no kepada anak yang meminta atau melakukan hal yang tidak benar. Terus sekalian, jangan seperti Imam Eli yang membiarkan kedua anaknya berlaku yang durhaka, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Terus sekalian, next. Teologi yang keliru menganggap Tuhan sebagai pembantunya, sedangkan diri orang itu sebagai bosnya. Wah, ini
Mungkin kita tidak senang dengan kalimat ini. Teologi yang keliru menganggap Tuhan sebagai pembantunya, sedangkan dirinya sebagai bosnya. Terus sekalian, Tuhan itu dalam firman Tuhan dikatakan sebagai penolong, tapi bukan pembantu kita. Seperti seorang istri adalah penolong suami, tapi istri bukan pembantunya suami. Harus beda ya. Pembantu itu sifatnya inferior di bawah kita. Tapi penolong itu mungkin setara atau mungkin lebih tinggi dari kita dan lebih kuat daripada kita. Itu penolong. Terus sekalian, Tuhan itu penolong, bukan pembantu. Terus sekalian, next, menurut konsep sebagian orang, Tuhan tuh bisa diatur dengan imannya. Iman dalam tanda kutip. Karena bagi dia, iman tuh adalah sama dengan sugesti. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau saya berkata, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Dalam nama Yesus aku bisa. Dalam nama Yesus aku sembuh. Ternyata bukan sembuh tapi tambah parah, akhirnya dipanggil Tuhan. Sebagian orang menganggap iman tuh dalam hati itu seperti remote control. Kalau saya punya remote control, saya bisa kontrol TV yang di depan saya. Tuhan yang di surga saya bisa kontrol dengan remote control saya, yaitu dalam tanda kutip iman saya dalam hati saya. Padahal pemahaman dia tentang iman itu tidak benar, tapi iman sama dengan sugesti. Sugesti itu satu hal yang wajar-wajar saja. Kalau kita membimbing anak kita yang masih kecil tuh baru belajar jalan, kita coba berusaha mensugesti anak kita. Ayo bisa, kamu bisa, ayo. Atau sambil dia belajar naik sepeda, ayo bisa, kita sugesti. Itu nggak apa-apa, normal saja. Kita juga seringkali mensugesti diri kita sendiri kan. Ya, saya bisa. Ya, saya masih ingat waktu saya jatuh itu dari 4 meter itu. Ya, saya terus dalam 2 bulan dalam pemulihan, akhirnya saya mesti latihan tangan kiri saya, ya. Terus saya latihan terus. Akhirnya saya terus mensugesti diri, bisa, saya naik terus. Ada sinar infrared. Waduh, satu hal yang paling menyedihkan saya. Saya biasa main gitar waktu saya baru belajar main gitar karena entong-entong saya rusak semuanya. Waktu saya main gitar tuh, aduh, terlambat 1 detik gitu. Akhirnya jadi nggak enak banget. Ya akhirnya saya mensugesti diri, itu normal aja. Saya bisa. Akhirnya bisa juga sih. Tetapi walaupun sugesti itu normal saja, tapi sugesti itu tidak sama dengan iman. Kenapa demikian? Coba, kalau kita melihat next, ya, iman yang benar itu adalah teosentris sifatnya, dan iman itu dari kata pistis yang artinya fidelity. Fidelity adalah kesetiaan pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Kalau saudara senang musik, sound system, saudara pilih sound system yang namanya hi-fi. Hi-fi adalah high fidelity, kesetiaannya tinggi. Saudara dengar suara trompet, didengar di sound system saudara, memang seperti trompet, tapi sound system yang lo-fi itu dengar suara trompet seperti suara klarinet. Dengar suara piano seperti ya suara apalah, mungkin kaleng atau gimana. Itu lo-fi. Tapi hi-fi, high fidelity, kesetiaannya pada suara yang asli itu memang tinggi sekali. Demikian juga iman itu fidelity, kesetiaan pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Itulah iman. Apa yang Tuhan mau, saya setia. Walaupun Tuhan maunya untuk mendisiplin saya, oke, saya setia pada Tuhan walaupun Tuhan mendisiplin saya. Puji Tuhan. Ya, walaupun Tuhan izinkan saya sakit, ya Tuhan memang ini kehendak Tuhan untuk saya menikmati masa-masa ini untuk saya rest di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan. Jadi itu namanya fidelity, itu namanya iman. Terus sekalian, kalau kita bandingkan, belum lama kan? Ya, terus sekalian, ya satu lah, next lagi. Terus sekalian, ternyata Presiden Amerika yang belum lama ini, itu Donald Trump itu orang yang siap menang, nggak siap kalah. Ya, terus sekalian, kenapa dia bersikap demikian? Karena dia dikerumuni oleh orang-orang tertentu yang melakukan nubuatnya tapi nggak benar. Ya, kamu pasti jadi presiden lagi. Akhirnya nggak jadi presiden, orang lain yang gantikan dia.
Itu berarti bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Sekalian, lu buat-buat. Itu namanya bukan iman, itu sugesti. Kamu akan jadi presiden yang kedua, ternyata nggak bisa. Itu sugesti. Itu bukan kehendak Tuhan. Saya punya ipar waktu lalu, anak yang keempat tuh sakit, masih kecil. Lalu ada orang tertentu dengan confidence sekali berkata, nggak usah pergi ke Jepang, nggak usah cari dokter. Kita doakan pasti sembuh, pasti sembuh. Kayaknya bukan sembuh, anak keempat tuh meninggal dunia. Terus sekalian, itu bukan iman, itu sugesti. Jadi harus kita hati-hati. Dan itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Terus sekalian kita harus pahami ini. Ya. Nah, yang berikutnya, umat Tuhan perlu berusaha untuk berusaha menjadi orang yang berbijak. Apa itu syarat-syaratnya? Next, pertama, memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Terus sekalian, ini gambar yang bagus tentang Yusuf. Ya, ada sebagian orang tidak melanggar karena nggak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Tahu Pak, kalau diberikan kesempatan, mungkin dia melanggar lebih hebat daripada yang lain. Misalnya ambil contoh, dia nggak pernah nyuap, karena memang nggak pernah ngurus surat-surat di kantor-kantor tertentu. Tapi coba, dia diberikan tugas seperti itu, mungkin dia lebih menyuap lebih yang lain daripada yang lain. Tetapi Yusuf tuh lain, dia ditawari gratis oleh seorang nyonya yang muda, yang kaya, yang cantik, yang wangi, yang luar biasa. Setiap hari digoda. Dan satu kali ketika tidak ada lagi orang di rumah itu, sang Potifar sudah pergi, si nyonya muda, ayo tidur sama saya, nggak ada orang. Yusuf bagaimana berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Langsung dia kaitkan kelakuannya dengan Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Langsung Yusuf tinggalkan. Kenapa Yusuf berbuat demikian? Karena dia punya hati yang takut akan Tuhan. Dia sadar sesadar-sadarnya, walaupun dia jauh dari orang tua, walaupun gak ada orang lain yang menyaksikan, hanya mereka berdua, tapi ada Tuhan yang mengawal, yang menyaksikan, sehingga dia mempunyai hati yang takut akan Tuhan. So sekalian kita berdoa untuk anak kita yang mungkin kuliah di luar kota, atau suami, atau siapapun yang mungkin di luar negeri. Yang terpenting adalah Tuhan berikan kepada anak saya, suami saya, istri saya, hati yang takut akan Tuhan. Kalau punya hati yang takut akan Tuhan, itu bagaikan sensor yang menyertai dia dimanapun mereka berada, sehingga menghalangi dia untuk berbuat dosa. So sekalian, ini penting sekali. Nah, so sekalian, yang kedua, next. Orang yang takut akan Tuhan, kepada Tuhan, akan mengajar keturunannya untuk bersikap seperti itu juga. Nah, dari mana kita lihat? Coba kita Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 ya. Yuk kita baca sama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, agar dan yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Waktu saya dulu membaca ini, saya pikir kenapa ya disebut anak cucu orang benar akan perkasa. Akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kenapa demikian? Karena satu jawabannya, orang yang benar akan mendidik anaknya secara benar juga. Kalau dia mendidik anaknya nggak benar, berarti dia belum benar. Kalau dia benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan mendidik anaknya dari kecil, mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kan ada orang punya prinsip begini, udah kalau kecil nggak apa-apa, biar aja, lucu dia, pukul-pukul pembantunya, ih lucu ya, kayak petinju siapa gitu ya. Nanti kalau udah besar baru tak didik. Oh salah, justru umur 0 dari kandungan sampai 7 tahun, itu menurut psikologi perkembangannya, dari 0 sampai 7 tahun, itu pembentukan pribadi seorang anak 85%. Sisanya tinggal 15%.
Saya bandingkan umur 0 sampai 7 tahun seperti semen yang masih basah. Semen yang masih basah mau dicap apa, mau ditulis apa, bisa. Tapi kalau setelah 7 tahun, sudah mulai keras dia semennya. Jadi kalau kita lihat anak kita, cucu kita, kita didik mereka sejak mereka 7 tahun pertama. Dari kandungan sampai 0 sampai 7 tahun, 85%. Terus kalian, nah saya ingin mengajak saudara membandingkan dua tokoh ini, yang namanya Jonathan Edwards dengan Mike Jukes. Nah ini ditulis dalam satu buku yang terkenal, ditulis oleh seorang sosiolog, bukan teolog. Dia lakukan ini menjelang awal abad 20. Dia perbandingkan dengan seorang Max Jukes itu, seorang yang ateis, istrinya juga ateis, akhirnya melahirkan anak-anak yang luar biasa jahatnya. Tapi dia bandingkan Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan, punya istri yang saleh sekali dan keturunannya luar biasa hebatnya. Coba kita bandingkan dua pohon ini ya, dua pohon. Ya ini sekalian, mungkin nggak kelihatan ya karena kecil. Sekalian dari Max Jukes itu sampai awal ini data sampai awal abad 20 ya. Ya. Dari Max Jukes 310 orang mati karena kemiskinan. 150 orang jadi penjahat, 7 orang jadi pembunuh, 100 orang jadi pemabuk, 190 orang menjadi prostitutes. Wanita atau laki-laki tunasusila. Ya. Max Jukes itu. Tapi dari Jonathan Edwards, dari silsilahnya luar biasa. 13 orang jadi rektor, 65 orang jadi profesor di college mereka, 75 orang jadi pejabat di militer, 80 orang menjadi public servant PNS, 60 orang jadi author, jadi penulis, 60 orang jadi dokter, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pendeta, 100 orang jadi lawyers, ahli hukum, 3 orang jadi senator Amerika, dan 1 orang jadi wakil presiden. Aaron Burr itu baru data sampai awal abad 20. Jadi betul firman Tuhan yang tadi kita baca, orang benar itu keturunannya akan dididik dengan benar sehingga mereka menjadi orang-orang yang perkasa. Luar biasa ya. Kemarin kami diundang untuk menghadiri pernikahan. Ya kalau sekarang bilang kalau dananya sedikit, nikahlah pada masa-masa sekarang ini. Karena yang datang pasti sedikit gitu dan lebih efisien gitu ya. Nah itu kami datang pemberkatan lagi itu langsung selesai dikasih nasi kotak gitu ya. Itu udah memang ini pandemi ya. Tapi saya bersyukur Pak Tuhan, itu yang kami datang itu adalah keluarga hamba Tuhan. Ya waktu masih di desa di daerah Demak itu beberapa orang pernah bantu, juga kami pernah bantu. Ya. Era dia punya 3 anak laki ya. Wah 3-tiganya anak laki itu pintar sekolah aja. Waktu SMA ranking di sekolah SMA yang terkenal negeri di Semarang, kemudian kuliah pintar. Dan waktu itu putra yang kedua menikah sama seorang dokter medis ya. Terus sekalian, betul, seorang benar, kalau memang mau disebut benar, dia akan mendidik anaknya dengan benar juga. Dan akibatnya anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Kemudian yang next, mengenal Tuhan yang benar akan menghasilkan perubahan. Apa itu perubahan? Mari kita baca itu Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah atau metamorfuste oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita dengar kata metamorfosa waktu kita masih SD. Itu perubahan dari apa? Coba klik lagi. Nah ini ya. Sekarang dari telur berubah menjadi larva, jadi ulat bulu gitu ya, menggelikan, kemudian berubah jadi kepompong, dan berubah jadi kupu-kupu yang indah. Itu namanya metamorfosa. Nah kata berubahlah itu dalam Roma 12 atau dari kata metamorfosa. Berubah
Ubahlah oleh pembaruan budimu. Kita dulunya adalah seperti ini. Dosa, kemudian menjadi ulat. Kan kita Mazmur kata, aku ini ulat di hadapan Tuhan. Kata, aku ini cacing di hadapan Tuhan. I'm just a worm. Kemudian dibentuk oleh Tuhan seperti menjadi kepompong. Era Tuhan bentuk lagi menjadi kupu-kupu yang indah. So sekalian, kita semua adalah orang-orang yang perlu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Ya. Makanya kita perlu sabar. Ya, sabar terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Kalau mereka sudah izinkan mereka dibentuk oleh Tuhan, ya ikuti saja. Pelan-pelan dibentuk oleh. Makanya ada satu lagu bagus sekali. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Ya. Tuhan tetap sabar terhadap kita. Kadang-kadang kita nggak sabar terhadap diri sendiri. Kok aku masih tetap begini? Baru kita kaget kalau ketemu sama teman kita 10 tahun nggak ketemu, baru mereka akan bilang, gile lu, orang Jakarta bilang gile lu kok udah berubah banget deh. Dulunya aduh begitu kekanak-kanakan, sekarang dewasa banget, tanggung jawab. Masa? Iya betul. Kalau kita ketemu sama orang yang setiap hari kita ketemu, mereka nggak sadar, nggak ngeh bahwa kita ini sedang diubah oleh Tuhan, sedang menjalani proses metamorfosa. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus dikaruniakan untuk mengubah kita menjadi satu ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, next lagi. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, dan jangan kita menjual kebenaran. Ya, satu ayat bagus ya, Amsal 23 bagus nih. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, satu gambar yang saya mau sampaikan. Next. Nah, ini gambar yang sudah agak lama ini, tahun 91. Tahun 91. Saya dengan Budiana diberi kesempatan untuk studi lagi di Baguio City, Filipina. Ya, ujung Pulau Luzon, dekat dengan Hong Kong. Dan waktu itu kami bawa anak kami yang pertama itu baru 6 bulan setengah. Tahun 91, Oktober 91. Ya. Nah, waktu masih di airport di Jakarta, itu kami bawa bayi, jadi akhirnya bawaannya banyak banget. Akhirnya 2 tas gentong, tas segini ya, tas gentong. Hampir semuanya banyak sekali peralatan bayi. Lalu satu hal yang waktu itu yang nggak bagus juga untuk saudara ikuti ya. Waktu lalu, sekarang udah nggak lagi sih. Waktu lalu saya paling seneng makan kecap manis. Akhirnya saya bawa, saya dengar, wah di Filipina belum tentu ada kecap manis nih. Saya bawa kecap manis 1 jerigen, 5 liter. Saya bawa, masukin situ. Waktu ditimbang, kelebihan berat 1 tiket orang dewasa. Excess luggage. Wah, waktu itu saya pikir gimana ini kok kelebihan. Akhirnya saya nego, ngomong-ngomong sama pegawai Garuda waktu itu ya. Gimana Pak, ini kebanyakan barang untuk anak kami yang masih bayi. Kami ke Filipina bukan untuk bisnis, untuk sekolah. Kemudian si petugasnya bilang, oke Pak, kami mau tolong. Bapak kasih saja $100. Harganya hampir $300 kalau 1 tiket. Bapak kasih saya $100. Cuma saya nggak bisa kasih nota ya Pak. Waduh, saya walaupun sebagai hamba Tuhan saya mulai tergoda kan. Ada saya ngomong sama istri saya, ini ada yang nawarin nih, bisa irit kita hampir $200 tapi nggak ada nota. Hampir saya mau keluarkan dompet saya, seperti Roh Kudus bekerja berbicara dalam hati saya. Robi, kamu mau jual kebenaran demi $200, seumur hidup kamu nggak akan khotbah tentang nyuap. Kamu pasti hati kamu nggak akan tenang. Waduh, langsung saya tertegur. Saya bilang, ampuni Tuhan, saya lemah sekali. Gini saja saya sudah hampir jatuh. Lalu kemudian udah saya
Saya mantapkan diri saya. Saya ketemu sama petugas itu, Pak, berikan saya nota, saya bayar semua Pak. Kemudian petugas itu langsung lihat saya, betul nih Pak, betul Pak, iya kasih saya nota, saya bayar semua. Saya ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kamu lakukan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, nanti yang lainnya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Saya percaya. Akhirnya sudah, kami dengan tenang sampai sana, akhirnya bisa selesai dengan baik. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita perlu belajar satu hal. Jangan jual kebenaran. Kebenaran itu harganya mahal sekali. Yaitu Yesus sang kebenaran itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jangan kita jual demi $200, demi 1 juta, demi 1 miliar. Atau kita jual kebenaran demi satu hal yang cuma sementara. Ya, kita beli kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari pemain musik tampil ke muka. Ada satu lagu, next. Ya. Bolehkah saya minta saudara berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, apa yang tersembunyi bagi. Angkat tangan kananmu dan berkata, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Perempuan saja, selidiki aku. Saja Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, Kau dapati aku tetap setia. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan,
Tuhan mengasihi kami, jadi Tuhan menegur kami bila kami salah. Tuhan juga pernah pakai dan sedang pakai orang-orang tertentu untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menegur kami bila kami salah. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, mau mendisiplin untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong proses kami terus menjadi hamba-Mu, jadi anak-Mu yang semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.